Di kalangan pedagang daging di Kabupaten Bogor, terutama di wilayah Bojonggede, sosok Haji Ahmad Agus Leo sudah cukup dikenal. Lelaki berusia hampir 70 tahun ini sudah 30 tahun lebih berprofesi sebagai jagal hewan sekaligus pedagang daging. Karena profesi itu pula, Pak Haji, begitu panggilan akrabnya, selalu saja mendapat order untuk menjagal hewan, terutama di hari-hari besar keagamaan seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Pemilik tubuh kecil dan bertato ini mengakui bahwa butuh teknik-teknik khusus dalam memotong atau menyembelih hewan yang semuanya itu hanya bisa dikuasai lewat pengalaman. Dengan demikian, proses penyembelihan hewan akan berlangsung lancar, baik sebelum maupun sesudah dipotong. Misalnya, hewan yang akan disembelih tidak stres kemudian mengamuk seperti yang kerap terjadi. Anak-anak, adik-adik, kemudian juga, daging yang dikonsumsi tidak akan berbau amis dan rasanya gurih. Hewan yang akan disembelih harus dimandikan hingga bersih dan diperlakukan sebaik mungkin sebelum dijagal, yang penyembelihannya dilakukan sesuai dengan syariat. Untuk potong korban maupun potong biasa, kita biasanya sapi itu kita mandiin, kita bersihin, dengan syariat Islam, apapun kita kembali kita bersih. Kambing pun begitu kita mandiin, jangan ada kotor-kotoran yang tempel di tubuhnya, di kulit, itu perlu kita mandiin juga. Seperti itu, jadi syariat kita lebih baik bersih daripada kotor. Nah, makanya saya selama 30 tahun lebih jadi pemotong dan penjual sapi kurban dan sapi potong di pasar maupun kambing. Alhamdulillah tidak ada komplain dan tidak ada gejala di para konsumen. Pengalaman selama motong ini tidak pernah, caranya motong mungkin diuratnya atau gimana nih? Ya, harus diurat nadi yang harus tepat dan waktu tepat dan sasarannya kudu pas dengan urat nadinya untuk leher. Disembelih dia lari itu apa masalahnya? Mungkin tidak kena dia? Itu bukan, itu biasa stresan hewan pada waktu mau korban biasanya seperti itu kadang-kadang. Dan ada juga tidak ada galuh di hidung bisa juga dia. Dan juga bisa ada sapi itu bawaan dari pemilik pertama, dasar petani, dipakein sesuatu bawaan dari dia. Ada juga. Tapi selama ini alhamdulillah saya nggak ada, selama 30 tahun nggak ada sapi ngamuk sama saya. Ditemui di sela-sela pemotongan hewan kurban di kediaman Haji Nasoka, Ketua Umum Relawan Indonesia Anis atau RI Anis, Pak Haji mengklaim bahwa profesi itu sudah menjadi panggilan hidupnya. Hanya saja, menurut Pak Haji, kelangsungan usaha berdagang daging dan ternak tak selalu berjalan mulus. Sebab, ada saja masalah, terutama dari segi modal. Sehingga terkadang diperlukan bantuan pemerintah. Misalnya, dalam hal pemberian bantuan modal usaha, yang tentunya layak diberikan bagi pedagang yang serius menekuni usaha tersebut. Jadi, ada keberpihakan negara bagi kalangan pengusaha kecil, dan tak hanya bagi pengusaha yang sudah mapan. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita Sebagai simpatisan sekaligus pendukung bakal calon Presiden Anies Rashid Baswedan, Pak Haji yakin bahwa jika kelak Anies menjadi pemimpin Indonesia, maka segala ketimpangan tersebut bisa teratasi, walaupun tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mohon maaf Pak Anies, sebelumnya saya melancang Bapak Anies, bukan melancang tapi mengasih saran dan mengasih himbauan dan kritikan. Kalau Pak Anies jadi Presiden RI Republik Indonesia 2024-2029, saya minta satu, pertanian harus digalakkan lagi seperti zamannya Pak Harto. Dua, para nelayan se-Indonesia harus dibantu dan ditompang. Apabila ada penyelundup kapal laut yang ke Indonesia dari luar, tolong ditindak. Ketiga, struktur pertanian, peternakan semua dan pedagang-pedagang saya minta tolong diperbaiki lagi dan dikasih murah. Kalau bisa lagi saya minta semua para cukong-cukong dari Cina maupun dari luar tolong dikembalikan lagi para pekerja dari luar negeri. Nah, saya mohon terima kasih. Menyinggung
tentang ketenaga kerjaan di Indonesia. Pak Haji prihatin atas banyaknya tenaga kerja dari Tiongkok yang menyerbu Indonesia. Apalagi, bidang kerja yang diserbu itu juga merambah hingga kelas marginal alias pekerjaan kasar, yang sebenarnya masih dibutuhkan oleh jutaan warga negara Indonesia. Keprihatinan itu wajar karena semasa mudanya, Pak Haji pernah bertahun-tahun bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia. Maka yang masuk devisa negara itu adalah TKI Indonesia yang ada di luar negeri, termasuk Saudi, Timur Tengah maupun Korea maupun ada di luar negeri. Itulah yang kita perhatikan untuk para pekerja Indonesia yang di luar negeri. Dan untuk cukong-cukong pekerja dari Cina, dari Tiongkok ini, itu meresahkan para warga Indonesia yang pada pengangguran. Seperti itu. Usir dari negara Indonesia, dari tanah air Indonesia, dan dari tanah tercinta kita Indonesia. Saya alhamdulillah pernah di Saudi 12 tahun dari TKI Indonesia. Nah, inilah gejala-gejala TKI Indonesia ada yang luar negeri itu dikurangkan sponsornya tidak baik, sponsornya kurang baik, sponsornya mensalahgunakan usahanya sebagai sponsor TKI. Dan itu kebanyakan TKI itu pada kabur dan terlantar seperti itu dari bajikannya. Kayak ayam mati di lumbung, kayak emak ketinggalan anaknya. Orang asing masuk. Tolonglah, jadi jangan sampai memprioritaskan TKI Indonesia, TKI luar negeri, tenaga luar negeri. Tolong jangan sampai ada lagi Pak Anies, mohon maaf. Sekali lagi, tolong perhatikan para rakyat Indonesia, pemuda Indonesia yang masih pada nganggur, itu masih ada kurang lebih 75% yang pada nganggur. Tolong diusahakan jadi menggunakan di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Hidup Pak Anies Baswedan jadi Presiden RI 2004-2009. Masih tentang banyaknya tenaga kerja Tiongkok, menurutnya, kalau perlu, mereka harus diusir dari bumi Nusantara. Dengan demikian, kelak rakyat Indonesia akan benar-benar memiliki negaranya sendiri, dan ibaratnya, tidak seperti ayam yang mati di lumbung, lantaran negara Indonesia secara perlahan dikuasai oleh bangsa asing. Dari Bogor, tim KBI News TV melaporkan. Hanya kolam susu, kain dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, hanya kolam susu, kain dan jala.